Kemiskinan merupakan masalah yang struktural dan inheren dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, di mana berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan antara persentase kemiskinan di perkotaan dengan di pedesaan, di mana persentase di perkotaan angkanya mencapai 7,89%, sedangkan di pedesaan angkanya mencapai 13,1%. Selain itu, data penerima bantuan sosial di berbagai daerah tidak terdata dengan baik. Belum lagi, risiko inflasi ke depan akibat ketidakpastian pasar menyebabkan kerentanan terhadap masyarakat miskin semakin tinggi dan memungkinkan kelompok-kelompok baru masuk ke dalam jurang kemiskinan. Kompleksnya masalah-masalah yang disebutkan dibutuhkan beberapa poin kebijakan yang saling berkaitan. 3 rekomendasi yang kami berikan diharapkan dapat melindungi kaum rentan atau miskin sekalipun dan mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan lewat pembangunan yang lebih merata. Rekomendasi pertama adalah integrasi kartu bantuan sosial dalam bentuk single identity number. Adanya integrasi berbagai macam kartu bantuan sosial dalam bentuk IKTP memungkinkan tercapainya efisiensi dari berbagai kebijakan pengadaan kartu bantuan sosial. IKTP ini sendiri pada awalnya bertujuan mulia untuk memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Sayangnya, fakta di lapangan, implementasi fungsi IKTP masih jauh panggang daripada api. Masih banyak syarat-syarat administrasi ketika mengurus sesuatu di kantor pemerintahan misalnya, pemohon harus mengajukan berbagai dokumen dalam jumlah yang banyak, menyebabkan ketidakefisienan terjadi. Oleh karena itu, penyatuan atau integrasi berbagai kartu bantuan sosial melalui IKTP menjadi hal yang esensial. Pemakaian IKTP ini dapat berlaku ketika masyarakat yang termasuk dalam KPM atau keluarga penerima manfaat mencairkan berbagai macam bantuan sosial, misalnya di e-warung, yang pernah dirilis oleh pemerintah beberapa tahun lalu. Program e-warung memungkinkan keluarga penerima manfaat mendapatkan harga sembako dengan harga terjangkau, serta pendanaan yang dibiayai oleh pemerintah tiap bulannya. Adapun kelebihan dari kebijakan ini intinya adalah tercapainya efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya integrasi kartu, maka kemudahan syarat administrasi menjadi lebih mudah, mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dari pengadaan berbagai kartu bansos yang tidak efektif. Hingga hal ini sendiri menjadi kesempatan pengembangan IT serta R&D di Indonesia. Sayangnya, tak ada gading yang tak retak. Kekurangan dari pemberlakuan kebijakan ini terutama terkait rawannya kebocoran data, apalagi terkait single identity number. Belum ada regulasi atau payung hukum yang menjamin hal ini. Lalu program e-warung memungkinkan terjadinya markup harga oleh oknum penjual. Serta kebijakan ini merupakan long term planning, sehingga pastinya butuh dukungan politik yang kuat. Perlunya data untuk mewujudkan pengintegrasian bantuan dari kebijakan pertama, maka rekomendasi kedua adalah pengadaan survei secara nasional dan pengoptimalan peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang tidak tepat sasaran menjadi isu yang sering berulang di Indonesia. Walaupun data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sudah ada sejak 2015, akan tetapi hal ini belum bisa menjadi solusi dari masalah. Penyempurnaan data yang diserahkan kepada provinsi dapat dikaji ulang, di mana tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan survei, tergambar dari tingginya persentase masyarakat yang belum memiliki status kesejahteraan sosial. Padahal, DTKS ini penting karena terdapat data status kesejahteraan sosial, di mana data tersebutlah yang dapat menggolongkan bantuan apa yang akan diterima oleh masyarakat. Untuk itu, survei ini perlu dilakukan dengan catatan pengadaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat, karena data dan fakta lapangan adalah kunci dalam sebuah pengambilan keputusan. Data terkumpul itu dapat dijadikan acuan dan melengkapi kekurangan ketimpangan yang ada. Selain itu, survei secara langsung memberikan fakta lapangan yang terjadi, sehingga poin masalah dan kondisi sosial ekonomi di daerah dapat dilaporkan ke pemerintahan pusat dan bisa diteruskan ke tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang wewenang tugasnya ada di kepala daerah.
Data ini juga penting dalam memastikan ketersediaan prasarana dan sarana e-warung, meratakan pembangunan, melindungi kaum miskin atau rentan, serta memastikan bantuan tepat sasaran sesuai dengan poin utama kebijakan ini. Tentunya, yang telah disebutkan pasti memiliki poin kekurangan, seperti waktu pengerjaan yang cenderung lebih lama, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, hingga potensi terjadinya konflik atas kepentingan di antara masing-masing lembaga. Kalian pasti tidak asing lagi bukan dengan kata Big Data? Pada rekomendasi ketiga, kami menyarankan penggunaan Big Data dalam citra satelit. Analisis geospasial point of interest dapat dilakukan, misal dengan melihat fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan sekolah yang berada di sekitar lingkungan. Dalam pelaksanaannya, Kemensos akan bekerja dengan Badan Informasi Geospasial dan juga Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Penggunaan Big Data dalam citra satelit akan mengumpulkan informasi yang terperbarui dengan instan, yang memungkinkan ketidakperluan untuk melakukan survei secara terjun langsung ke lapangan. Namun demikian, informasi yang didapatkan untuk pengambilan keputusan akan menjadi lebih lengkap apabila diintegrasikan dengan data yang diperoleh secara konvensional agar menghasilkan data yang lebih berkualitas. Penggunaan teknologi yang canggih akan mengakselerasi adaptasi ke sektor lainnya, menciptakan spillover effect. Di-highlight adalah isu privasi yang dapat menimbulkan protes dari publik. Isu ini juga diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mungkin perlu dikaji dan diteliti kembali. Terlebih lagi, infrastruktur teknologi digital harus memadai dan inklusif yang mengacu pada rekomendasi kedua kami. Yang telah kami sebutkan sebelumnya merupakan sebuah rangkaian sinergi, yang mana satu dan lainnya tidak dapat terpisahkan untuk memaksimalkan pengentasan kemiskinan dan juga pengentasan bantuan yang salah sasaran. Seperti halnya semboyan dalam G20, yaitu No One Left Behind. Indonesia juga harus menjamin seluruh rakyatnya masuk ke dalam lingkungan perekonomian yang inklusif. Dengan demikian, Indonesia juga tidak akan tertinggal dengan negara lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.